Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,41% ke angka 6.486. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost pada Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini saya akan coba menganalisa saham Bukalapak. Saham Bukalapak banyak dimintain tolong untuk dianalisa minggu ini. Karena mungkin satu minggu terakhir ini Bukalapak sudah turun sangat dalam. Saat ini bisa kita lihat hari ini Bukalapak turun ARB ke harga 735. Dan saat ini sudah berada di bawah harga IPO-nya, yaitu di harga 850. Apabila teman-teman ikutin analisa terakhir saya tentang saham Bukalapak, saat itu saya menjelaskan selama dia masih bertahan di atas harga 850 atau harga IPO-nya, Bukalapak masih bisa di hold. Tapi hati-hati apabila harga 850 terlewati. Karena apabila terlewati, walaupun dia masih berada di atas harga 800, trennya sudah jelek. Apalagi kita semua tahu, saham Bukalapak ini sepertinya banyak kepentingan di dalamnya. Jika kita ikuti dari sebelum IPO saja sudah banyak iklan-iklan yang menjelaskan saham ini supaya menarik minat retail untuk membeli saham ini. Belum lagi banyak rumor atau isu-isu bahwa IPO saham ini supaya pemiliknya bisa keluar dengan profit dari saham Bukalapak ini. Dan kita semua juga tahu aplikasi Bukalapak jika kita bandingkan dengan kompetitor lainnya saat ini kalah jauh. Tapi di saham jika kita lihat awal-awal perdagangan bursa Bukalapak langsung dibuat naik arah. Dan keesokan harinya sempat arah tapi langsung dibuka arahnya dan terus bergerak turun. Tapi jika kita lihat tren yang ada saat ini, karena Bukalapak baru beberapa lama IPO, belum ada indikator yang bisa kita baca, jadi kita harus fokus pada candlenya. Jika kita lihat di candle selama 1 bulan terakhir ini memang Bukalapak selalu bertahan di atas harga 800 sampai 850. Karena itu dia masih sideways. Tapi jika kita lihat saat ini sudah turun menembus support ini. Dia sudah turun di bawah harga 850 dan harga 800. Jadi secara tren bisa kita lihat sebenarnya saat ini Bukalapak sudah mulai bergerak downtrend. Jadi memang di saat ini kita tidak akan membahas kontroversi atau mungkin berita-berita atau rumor-rumor dari Bukalapak, tapi kita fokus ke candle. Dari candle saja sudah bisa kita lihat saat ini tren Bukalapak sudah jelek. Garis MACD pun bisa kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Dan jika kita lihat data broker summary, penurunan 6% ini masih disertai distribusi. Dan jika kita lihat, menariknya yang paling banyak beli adalah YP, yaitu kebanyakan memang retail. Dan jika kita lihat, memang asing hari ini melakukan distribusi. Tapi selama beberapa bulan terakhir ini, asing masih masuk melakukan akumulasi. Jadi mungkin ada bertanya, Pak, kenapa Bukalapak bisa terus turun padahal asing terus akumulasi? Ini seperti saya bilang, kita tidak tahu ada cerita apa di balik pergerakan saham ini. Tapi yang pasti memang sampai saat ini asing belum keluar dari saham Bukalapak. Jika kita coba cek untuk negonya, teman-teman bisa lihat di pasar nego pun hari ini asing masih akumulasi. Dalam 1 minggu terakhir pun asing masih membeli di pasar nego. Jadi memang cara akumulasi asing saat ini asing masih akumulasi. Walaupun hari ini asing mulai keluar. Tapi jumlahnya masih kecil apabila kita bandingkan dengan akumulasi yang terus masuk dalam 1-2 bulan terakhir ini. Jadi dari data yang kita dapat, jika kita lihat, saya lihat Bukalapak masih ada potensi untuk lanjut turun menuju support di harga 700. Walaupun ada potensi untuk rebound dari harga 700, saran saya apabila teman-teman mau entry sebaiknya jauhin saham ini dulu. Walaupun ada potensi untuk bergerak naik atau rebound setelah penurunan beberapa hari terakhir ini, selama dia masih gagal naik di atas harga 800, Bukalapak masih belum aman trennya.
Jadi memang masih ada potensi untuk sideways cenderung downtrend. Jadi apabila teman-teman ingin membeli saham ini, sebaiknya tunggu di atas harga 800 baru teman-teman beli supaya lebih aman, karena trennya akan lebih bagus daripada kita paksain beli di harga 700 walaupun masih bisa rebound. Dan lebih bagusnya lagi, sebaiknya jangan beli saham ini. Seperti saya selalu jelaskan, secara grafik saja dari awal kita sudah bisa lihat saham ini pergerakannya tidak bagus. Hari kedua saja ARB langsung dibuka dan dibuat turun sangat dalam. Ini saja sudah banyak korban yang kena di retail. Apalagi saat ini mulai turun dalam. Apabila teman-teman pingin spekulatif buy di sekitar harga 700 dan berhasil rebound, teman-teman masih greedy, tidak mau take profit, ternyata melanjut turun, bisa-bisa Bukalapak lanjut turun ke harga 600. Karena secara tren saat ini sudah mulai bergerak downtrend. Jadi harus hati-hati pada saham ini. Jadi apabila mau lebih aman, tunggu dia balik di atas harga 800. Karena apabila berhasil naik di atas harga 800, secara tren dia akan mulai sideways kembali. Tapi apabila ternyata terus bergerak turun, sebaiknya jangan entry dulu untuk saham Bukalapak. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Keras. Keras hari ini ditutup bertahan di harga 535. Dan bisa kita lihat di grafik, hari ini Keras sempat naik lumayan tinggi menyentuh di sekitar harga 565. Tapi pada saat penutupan balik kembali di garis EMA 150. Sehingga terbentuk shadow panjang ke atas yang menurut saya candlenya kurang bagus. Dan jika kita lihat, satu minggu terakhir ini memang Keras sempat naik di atas garis EMA 150 yang saat ini di harga 535. Tapi walaupun sempat di atas harga 535, ini belum terkonfirmasi break. Jadi walaupun tanggal 6 Oktober candle berada di atas harga 535, tapi ini candle merah sehingga ini belum konfirmasi break. Keesokan harinya bisa kita lihat turun kembali di bawah garis EMA 150. Besoknya ada candle hijau tapi masih tepat di garis EMA 150, dan bisa kita lihat sampai saat ini masih tepat di garis EMA 150. Jadi ini belum terkonfirmasi break. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Dan jika kita lihat data broker summary, hari ini ada distribusi dengan jumlah besar, yaitu oleh BK atau JP Morgan. Sehingga dari data pergerakan asing, jika kita lihat asing distribusi hari ini. Jadi pada saat harga bergerak naik di atas harga 550, mulai ada distribusi yang membuat Keras mulai bergerak turun kembali. Jadi secara grafik ini belum terkonfirmasi break, sehingga memang trennya masih belum bagus, karena selama masih gagal break dari garis EMA 150, Keras masih akan bergerak sideways dan masih ada potensi untuk turun kembali mengetas garis EMA 50. Saham terakhir yang akan saya analisa adalah saham KF. KF hari ini masih lanjut naik 1% lebih ke harga 2.590. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini KF sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi support di harga 2.500. Tapi bisa kita lihat KF masih kesulitan untuk naik menembus garis resisten di EMA 150 yang saat ini di harga 2.725. 2.720. Jadi sebelumnya KF sempat naik tinggi, berhasil break dari garis EMA 50, tapi saat menyentuh garis EMA 150 gagal break dan mulai bergerak turun kembali. Jadi satu minggu terakhir ini KF masih bergerak sideways. Dan jika kita lihat saat ini memang masih ada satu resisten di harga 2.600. Jadi selain harga garis EMA 150, resisten 2.600 juga bisa kita lihat beberapa kali menahan kenaikan dari saham KF ini. Tapi secara tren saat ini KF sudah tidak bergerak downtrend. Tapi memang belum uptrend karena masih tertahan garis EMA 150. Dan saat ini memang sektor farmasi belum bergerak naik atau belum bangkit seperti saham-saham atau sektor-sektor lain seperti konstruksi, properti maupun batubara. Jadi saat ini memang yang manggung adalah konstruksi dan properti. Batubara juga sudah mulai melemah. Tinggal tunggu waktu untuk saham-saham farmasi mulai bergerak naik kembali. Apalagi kita tahu Januari nanti ada kemungkinan vaksin berbayar akan diperbolehkan. Apabila ada berita itu atau sentimen positif itu, maka ada potensi saham-saham farmasi juga akan mulai digoreng lagi.
Jadi saat ini jika kita lihat volume transaksi juga masih sangat kecil. Jadi walaupun mulai bergerak sideways, belum banyak yang tertarik membeli saham-saham farmasi. Jadi untuk KF saat ini selama masih bertahan di atas garis EMA 50 menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Jadi hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Tinggal tunggu momentum, lihat apakah KF berhasil break dari garis EMA 150. Selama masih gagal masih akan sideways. Dan pada saat kita lihat asing sampai saat ini juga masih terus masuk melakukan akumulasi pada saham KF ini. Jadi asing sudah terus masuk melakukan akumulasi, dan untuk broker saham Reput ini masih akumulasi. Jadi pada saat belum banyak yang tertarik membeli saham ini, sudah mulai ada akumulasi. Tinggal kita lihat apakah berhasil break dari garis EMA 150. Apabila berhasil break, maka KF akan mulai uptrend kembali dengan target berikutnya di harga 3000. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.